Memang kalau Bapak mau beralih ke self service, tantangannya banyak Pak, tetapi lebih banyak dari personil, SDM-nya. Kalau Bapak tidak kuat, dalam arti kata gini loh Pak, kalau Bapak menyalahkan sistem, ya sudah berarti Bapak kalah sama mereka. Bapak harus percaya sama sistem. Kegiatan apresiasi pengusaha SPBU berupa sistem di mana ini merupakan salah satu bagian acara BCA untuk mengapresiasi para pemerintah yang loyal dan mau bergabung bersama BCA untuk melayani fasilitas tunai BCA, penarikan uang tunai operator pada saat masalah belanja menggunakan di Indonesia. Apresiasi ini diharapkan lebih mendekatkan BCA dengan para pengusaha SPBU. Biasanya nggak boleh Pak, datanya kan sama-sama bersaudara, sama-sama tumbuh ke arah yang lebih baik dan saling menguntungkan. Mungkin itu. Saya kira cukup bagus ya, sebetulnya cukup bagus, orang sakit bisa berdepan, mungkin bisa mendapatkan yang positif. Semuanya, selamat malam Bapak, Ibu, selamat malam. Oke, kita lanjutkan. Silakan Bapak William untuk akan dilanjutkan lagi. Oke, mungkin kalau tidak ada lanjutan dari Pak William, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Betul Bapak? Nama saya Minatullah dari SPBU Cempaka Mas. Sebenarnya sih kami agak sedikit tertarik untuk penerapan sistem self service. Cuman ada beberapa yang pengen saya tanyain yang kaitannya kan yang pertama, semua SPBU itu memiliki mesin yang beda-beda. Nah pertanyaannya, apakah sistem yang Bapak tawarkan bisa diaplikasikan ke semua jenis mesin? Kan ada yang pakai, kayak saya kan pakai Gilbarco, mungkin ada yang merek lain, bisa diaplikasikan ke semua itu enggak, mesin enggak. Terus selanjutnya dengan menggunakan sistem yang Bapak tawarkan, kita butuh tambahan, pasti kan ada hardware tambahan tuh, ada hardware tambahan untuk disatukan dengan dengan mesin lah bahasanya. Nah hardware ini SPBU kan udah teratur tuh untuk bangunannya. Ketika pakai sistem ini butuh space tambahan nggak? Itu saja sih dua pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Kalau self service motor Pak, sebelumnya saya sampaikan bahwa sistem kami bisa dijalankan oleh semua dispenser dengan segala merek itu bisa. Kita sudah jalankan dengan Tatsuno, kita sudah jalankan dengan Janet Lamben, dan yang lain-lain, merek lain-lain seharusnya bisa. Tapi kalau Bapak menjalankan self service untuk mobil, tidak ada masalah. Karena kita tidak memasang alat scanner di situ. Kita hanya mengambil data di situ, connect ke POS, connect ke pedestal, udah jalan. Jadi untuk mobil tidak ada masalah. Bapak tetap pakai Gilbarco, Tokheim ataupun Tatsuno itu tidak ada masalah. Tapi khusus untuk motor, kami menyarankan pakai yang dari kami. Itu rata-rata sekarang di SPBU kan tidak harus semua Indomaret atau apa. Sedang dari Pertamina sendiri ada Break di SPBU dan ada Alfa di SPBU dan ada minimarket yang lain-lain. Nah, yang Bapak program tawarkan itu apa hanya dengan Indomaret saja atau dengan minimarket yang lainnya? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik Pak. Dua merek yang saya tawarkan, yang responnya paling positif dan paling aktif adalah Indomaret. Saya yakin Bapak dengan merek lain, usaha retail lain, baik itu minimarket atau mungkin satu hari ada bengkel atau mungkin ada F&B, menjalankan konsep ini bukan tidak mungkin Pak, bisa Pak, selama dari pihak sananya juga bersedia untuk menjalankan konsep serupa. Tapi yang saya tahu sampai sekarang yang bersedia untuk menjalankan konsep seperti ini hanya Indomaret. Debit BCA, tunai BCA ya, yang pada kesempatan ini selamat buat Bapak dan Ibu yang
sudah memenangkan program apresiasi ini. Kemudian ada Prima Debit, Maestro, dan untuk kartu kreditnya BCA Card, Visa, Master, dan GCB. Juga dalam waktu dekat itu akan dibuka Amex. Amex itu akan dibuka karena per bulan September kemarin BCA juga sudah mengeluarkan kartu BCA Amex. Jadi nanti di SPBU juga akan diopen Amex. Oke, selanjutnya di sini saya ingin gambarkan bahwa kondisi saat ini kecenderungan transaksi kartu itu terus tumbuh. Yang sebelumnya itu kurang lebih hanya 2% di tahun 2014 atau 15, di tahun 2016 dan di tahun ini gambaran di tahun 2017 itu saat ini itu posisinya sudah 5%. Transaksi ini itu 60%-nya itu masih subsidi BBM, 40%-nya itu BBK. Ke depan kalau misalnya kan BBM pasti akan berkurang ya, Pak Sukarti, Pak Erwin ya, itu kan akan dikurangi. Pasti transaksi kartu akan meningkat kembali. Gitu. Jadi ini gambaran yang saat ini. Kemudian ini menjadi PR bersama dan harapan kami selaku bank, bagaimana sih caranya supaya tunai bisa beralih ke non tunai gitu. Jadi nanti kami juga mohon masukan dari Bapak Ibu supaya ke depan itu bisa lebih cepat lagi gitu. Ini untuk keberlangsungan transaksi bersama di SPBU Bapak Ibu semua. Di sini mungkin boleh kami minta masukan satu aja. Mungkin Pak Haji Erwin ke Pak Sukadi, kalau Pak William transaksi kartunya kebetulan persentasenya tinggi, jadi sudah bagus. Mungkin ada tiga berarti ya Pak David ya. Mungkin satu dari pengusaha SPBU, satu dari petugas, satunya bebas. Oke, mungkin dari pengusaha SPBU ini Pak Haji Erwin. Harapannya Pak ya, diperbanyak itu ya Pak di sini Pak. Diperbanyak apa kartu untuk ISN-nya Pak. Oke. Ya, selama ini mereka tuh nggak butuh mobil juga, kadang-kadang apa kita pun juga mesti dari sono, dari sini gitu Pak. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan kalau diperbanyak itu insya Allah ya. Saya akan meningkatkan lagi untuk BCA gitu. Oke, berarti GPRS mobile mungkin yang bisa dibawa-bawa. Iya. Ya, terima kasih Pak Jeremy. Kebetulan untuk transaksi kita Pari ya. Untuk transaksi kita untuk penggunaan SIM edisi BCA memang tinggi. Ya, tapi akhir-akhir ini ada kendala Pak, terutama mengenai edisi yang baru. Untuk transaksi kartu flash yang lama ini tidak bisa dipergunakan untuk edisi yang baru, mesin edisi yang baru. Banyak kendala ya kalau kita kedepannya mungkin kalau seandainya apalagi di tol ini kan sebagian besar sudah menggunakan kartu ya, dan kita lihat paling banyak sekarang untuk penggunaan kartu ini dari bank lain Pak. Dari bank BCA ini masih kurang untuk penggunaan kartu prepaid atau prabayar itu. Ya, coba, terima kasih. Cuma kendalanya di mesinnya aja Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Kami akan membatasi jumlah mesin edisinya. Misalnya satu SPBU kami batasi 2 atau 3. Kalau memang kebutuhannya 5, kami berikan 5. Kalau kebutuhannya 7, kami berikan 7. Gitu. Cuma memang sesuai dengan aturan BI tidak boleh ada lagi edisi backup. Karena pengalaman kami, kalau kami berikan edisi backup, yang ada itu inaktif, tidak aktif. Begitu dimasukin di laci mau dipakai, nggak bisa. Namanya elektronik ya. Jadi kalau didiamkan bukannya malah bagus gitu. Seperti itu. Tapi kami akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Itu pertama. Dan mengenai edisi GPRS mobile, sejalan Pak. Kami juga ke depan itu stok edisinya itu saat ini aja itu sudah yang untuk GPRS itu mayoritas sudah mobile. Gitu. Oke. Terus menjawab yang Pak Ari ya. Ya, itu untuk berarti itu teknis ya Pak ya. Kalau dari petugas berarti kan teknis itu bisa dikomunikasikan aja. Karena
Kalau mengenai hal teknis itu sebenarnya hanya masalah komunikasi. Kalau sudah dikomunikasikan ke kami kirim teknisi, settingan akan kami kembalikan. Apalagi yang sebelumnya sudah bisa. Seperti itu. Maaf semua. Pak. Ya, mungkin ini saya ingin mengutarakan ya keluhan SPBU, permasalahan mungkin sama dengan rekan-rekan SPBU semua mengenai masalah dana ya. Hasil transaksi penjualan mungkin itu yang menjadi masalah ya, stok kemana gitu. Banyak kejadian di SPBU ya, pengawas atau security kita menjadi korban. Nah tadi saya mendengar ada sistem dari BCA mesin ATM yang bisa setor sampai 200 juta. Ya itu saya kira sangat bagus sekali ya. Dibandingkan bank-bank lain mungkin belum ada. Ya jadi mungkin saya berharap dari pihak BCA mungkin bisa survei ke lokasi kita, mungkin bisa menemukan mesin ATM-nya di SPBU kita. Ya mungkin itu harapan saya. Terima kasih. Oke. Hilang. Karena kan semua akan beralih ke kartu. Kalau itu kan masalahnya berarti uang tunai ya, uang tunainya banyak, harus setor seperti itu ya Pak ya. Gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kenapa? Oh Bapak nama siapa Pak? Maaf. Andri. Pak Andri ya dari SPBU Lain 16937 Lengan Nanggung Depok. Oke, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Selanjutnya kami akan menginformasikan mengenai rencana ke depan. Kalau yang tadi Pak Haji Erwin sampaikan, Pak Aris sampaikan, itu memang menjadi kendala umum yang sudah dan memang sudah ada solusinya sebenarnya. Jadi setelah kami coba rangkum apa sih yang menjadi faktor-faktor utama pendorong lah supaya cash flow ini berjalan lebih cepat gitu. Kami sudah lakukan evaluasi, yaitu pertama untuk peningkatan transaksi kartu itu dari sisi Pertamina-nya. Kami harus bank harus bekerja sama dengan Pertamina untuk membuat promo-promo supaya masyarakat itu mau dan teredukasi ya untuk beralih dari tunai ke kartu karena ada benefit-benefit misalnya cashback atau dapat hadiah seperti itu. Kemudian juga sosialisasi yang intens untuk pemilik SPBU seperti yang kami sudah jalankan seperti dengan Pak William, Pak Jerui, Pak Sukarti dan pengusaha-pengusaha SPBU yang lain itu bisnis trip itu kebersamaan seperti ini yang menjadi karena semakin kenal semakin dekat komunikasi lancar itu yang membuat nyaman dan tidak ragu untuk mengarahkan atau transaksi di mesin edisi BCA. Kemudian juga dari sisi manajer atau pelaksana di lapangan itu juga sama bisnis trip dan kedepannya mungkin akan ditambah ya Pak David ya. Yang saat ini itu di dalam kota ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, syukur-syukur bisa seperti owner ke luar negeri seperti itu. Di 2018 kami akan buatkan program rencananya ya itu kejutan edisi BCA. Kenapa kejutan gitu ya? Karena kan selama ini Bapak Ibu sudah yang hadir di sini itu sudah sangat-sangat maksimal penggunaannya. Terima kasih dari sisi BCA. Kenapa masih ada program kejutan edisi BCA? Karena ke depan kami akan buatkan seperti ini. Kami akan bekerja sama dengan Iswana Migas ya, Pak David ya. Untuk bapak-bapak berarti di sini masuk area DPD 3 gitu ya. Nanti kami akan bekerja sama yaitu untuk nasabah yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan apresiasi berupa bisnis trip seperti ini dan rencananya itu ke luar negeri seperti itu. Ya. Jadi penilaiannya seperti apa? Di sini berlaku untuk SPBU baru dan SPBU yang existing. Prinsipnya semakin banyak yang menang. Kalau kita jalan ber-100 orang gitu kan semakin seru gitu. Semangatnya begitu sih sebetulnya. Ya, untuk tahap awal diusulkan kurang lebih sekitar 30 perwakilan dari DPD 3 dengan alokasi nanti yang ditentukan oleh Iswana Migas kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi 2018 ya. Ini program edisi ya, program B2B nanti ada lagi yang berhadiah laptop apa banyak lah.
kita punya program. Tapi hari ini kita nggak bahas B2B dulu, kita bahas masalah edisi dulu. Karena kita lagi mau fokus di tahun 2018 ini mendorong semangatnya sama dengan Bank Indonesia dan Pertamina untuk cashless. Jadi semangatnya begitu. Kita lagi maintain di Pontianak itu, dimulai dari Pontianak ke proyeknya 100% cashless per 1 Januari 2018. Kita lagi bikin Pak di Pontianak. Dan bisa bikin program di Pontianak, setiap belanja pakai kartu prabayar flash, ya itu dapat hadiah langsung, teh botol. Yang berlaku per SPBU di cap 100. Biasanya di sini kan ada dijagain, kalau nggak dijagain orang bolak balik biasanya, ya kan? Kalau bisa kena diabetes, kita sayang sama nasabah. Makanya kita batasi. Positifnya begitu ya. Ini ada gantungan edisi BCA. Kita foto bareng. Kita foto bareng ya Pak. Ya, boleh diabadikan terlebih dahulu. Lambat tengah Pak. Ini boleh. Ya. Nah ini ya sip. Balik. Ya, boleh dilihatin Pak ya. Oke. Agak rapat dikit. Oke. Senyum bahagianya mana? Iya, wanita cantik. Iya. 1, 2, 3. Angin dari kanan.